memiliki masa depan yang baik, tentu saja dengan dukungan dari pemerintah. Kemudian di baterai kami memiliki saham di IBC beserta perusahaan-perusahaan dari upstream, dalam hal ini MindID, Antam dan Inalum, dan juga PLN, di mana IBC bekerja sama dengan CATL atau CBL. 30% di IBC sudah melakukan groundbreaking untuk pembuatan baterai JV5 Dragon di daerah Cikarang. Terakhir tentu saja ada IPO PGE yang cukup mendapatkan sambutan yang cukup baik, dan ini memperkuat portfolio kami. Perlu kami sampaikan, izin menambahkan program strategis yang masih ongoing, di mana kami berterima kasih atas dukungannya sejauh ini, yaitu bioetanol multi feedstock, di mana salah satunya dari aren, itu punya potensi yang luar biasa, molas dari tebu, kemudian dari singkong juga punya potensi di Lampung, dan yang disebut 2G yaitu dari waste. Ini cukup menarik karena 2G dari waste ini bekerja sama dengan Toyota, itu tidak akan bersaing dengan makanan karena mengambil contohnya pelepah sawit atau tandan sawit atau mungkin batang tebu, itu juga limbah tebu juga bisa kami olah. Kemudian kami juga mendukung listrik 100 gigawatt pedesaan, program Bapak Presiden. Dan yang terakhir waste to energy, di mana tentu saja selain menghasilkan energi hijau tapi juga membantu program untuk lingkungan hidup, dalam hal ini pengelolaan sampah yang sustainable. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas dukungannya. Kami kembalikan ke Pak Dirut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, terima kasih. Demikian kami sampaikan pencapaian operasional kami pada akhir tahun 2025 ini. Terima kasih, pimpinan. Terima kasih Pak Dirut. Tapi ini tadi pembahasan kita adalah agenda kedua nih Pak. Jadi sebetulnya kalau agenda kesatunya yang mengenai Undang-Undang Migas, apakah kita butuh masukan juga Pak? Apakah bisa disampaikan juga? Silakan Pak Dirut. Baik pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 12 yang kami hormati dan kami banggakan, kembali lagi sesuai dengan astacita Presiden Bapak Prabowo Subianto untuk salah satunya adalah mendorong swasembada energi, dan bagaimana kita dapat mencapai swasembada energi ini dengan hasil terbaik, cepat, dan tentunya selamat, seperti masukan tadi. Kita mengetahui bahwa memang terjadi kesenjangan antara produksi dan konsumsi energi pada saat ini, di mana konsumsi akan terus bertumbuh sementara produksi cenderung menurun. Para pelaku sektor migas saat ini, khususnya di Indonesia, bekerja keras untuk memperlambat natural declining. Tentunya dengan pertumbuhan konsumsi yang lebih besar daripada produksi kita akhirnya menutupi gap itu dengan impor. Sementara di sisi lain, investasi di hulu migas sebagai motor penggerak juga terus menurun karena Pertamina saat ini adalah termasuk yang terbesar dalam mendorong investasi di hulu migas. Sementara kalau kita lihat dari sisi bisnis, dari penurunan tren global, di mana ada tekanan di harga minyak yang turun, menekan margin dan profitabilitas. Dengan demikian, kebutuhan investasi untuk menjaga cadangan migas yang tetap tinggi membutuhkan dorongan yang kuat serta membutuhkan usaha yang tidak ringan dari kami. Tanpa dukungan regulasi yang kuat, daya tarik investasi akan terus melemah dan tentunya ketahanan energi akan terancam. Dengan demikian, menurut aspirasi kami, RUU Migas adalah solusi strategis yang tadi kami catat sebagai solusi yang bisa memberikan hasil cepat, hasil terbaik, cepat, dan tentunya selamat. Dengan demikian, RUU Migas tidak hanya sekedar merevisi aturan, tetapi menjadi lokomotif transformasi energi nasional. Tujuannya jelas adalah
untuk menambah cadangan migas kita, untuk menuju swasembada energi agar kita sebagai bangsa dapat berdiri di atas kaki kita sendiri, dan tentunya untuk menciptakan multiplier effect yang sangat baik, mendorong iklim investasi, mendorong ketahanan dan keberlanjutan energi, transisi energi, dan tentunya sesuai amanat undang-undang, yaitu kelembagaan hulu migas yang sesuai dengan konstitusi.